Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Musim Asia dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini di sini kita akan belajar yang namanya static routing. Apa itu static routing? Static routing adalah untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan dua network yang berbeda, yaitu kita di sini akan menggunakan router. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini terdapat topologi jaringan. Nah, di sini kita akan konfigurasi IP-nya ke dalam PC. Di sini untuk PC 1 IP-nya 10.10.10.10, lalu untuk PC 2 yaitu IP-nya 20.20.20.20. Langsung saja kita misal ke PC 1, lalu ke menu desktop, IP configuration, lalu ketikkan IP-nya 10.10.10.10. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu di sini karena di sini kita akan menghubungkan dua network yang berbeda, artinya kita membutuhkan yang namanya gateway. Di sini untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Nah, kemudian di sini kita ke PC 2. Ke menu desktop, IP configuration, lalu ketikkan IP-nya 20.20.20.20. Maaf. Lalu untuk subnet masknya yaitu 255.255.0. Lalu di sini untuk gateway-nya kita gunakan 20.20.20.1. Oke. Lalu jika sudah, kita akan konfigurasi di router. Pertama, kita akan konfigurasi FA0/0 terlebih dahulu ya, teman-teman. Sini kita ke menu CLI, kita perkecil, kita perlebar, kita scroll ke bawah, kita no, lalu ketikkan en conft, lalu di sini kita ketikkan interface FA0/0, enter. Lalu di sini kita aktifkan terlebih dahulu no sh. Oke, enter. Lalu di sini kita ketikkan IP-nya, IP add 10, kita ketikkan IP gateway-nya 10.10.10.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita enter. Maaf, di sini kita salah ketik ya, teman-teman. Di sini 0 ya. Kita enter. Lalu kita ketikkan EX. Lanjut ke konfigurasi FA0/1. Kita ketikkan interface FA0/1, enter. Lalu ketikkan no sh, enter. Lalu kita ketikkan IP-nya, IP add 20.20.20.1. IP gateway-nya kita ketikkan ya, teman-teman. Lalu kita subnet masknya 255.255.255.0, enter. Lalu di sini kita coba ping ya, teman-teman. Kita coba ping. Oke, PC 1 ke PC 2. Nah, seperti biasa di sini untuk pertamanya valid ya, teman-teman. Gagal, kita lanjut. Nah, successful. Nah, jika kita sudah ping dan di sini sudah sukses, artinya kita sudah berhasil melakukan static routing dengan satu router. Setelah tadi kita sudah memahami static routing dan melakukan konfigurasi static routing menggunakan satu router, selanjutnya di sini kita akan mencoba melakukan konfigurasi routing menggunakan dua router. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman, untuk topologinya untuk mempraktikkan static routing dengan dua router. Kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi ya, teman-teman. Oh ya, sebelumnya di sini sudah terdapat IP-nya ya, teman-teman. Di sini untuk IP PCU3,
Sini untuk IP PC4, lalu di sini untuk IP gignya ya teman-teman. Lalu di sini IP interface-nya. Oke, jika sudah di sini kita langsung saja konfigurasi ke PC3, ke menu desktop, IP configuration, lalu ketikkan IP-nya 192.168.1.10. Untuk subnet masknya 255.255.255.0 ya. Lalu di sini untuk gateway-nya, agar saling terhubung, kita konfigurasi IP gateway-nya yaitu 192.168.1.1, yaitu sama dengan IP yang kita akan masukkan di gig 0/0 ini ya teman-teman. Oke, di gig 0/0 ini. Oke, jika sudah, kita ke PC4, ke menu desktop, IP configuration, lalu ketikkan IP-nya yaitu 192.168.2.10. untuk gateway-nya 255 ya teman-teman. Nah, lalu untuk default gateway-nya kita ketikkan 192.168.2.1, sama di ini ya teman-teman, gig 0/1 ini. Oke, jika sudah, kita konfigurasi routernya. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke menu CLI, lalu di sini kita perkecil, kita perlebar, kita scroll ke bawah, kita ketikkan en, lalu converti, lalu di sini kita ketikkan interface gig 0/0, lalu kita ketikkan no sh, enter lagi, lalu di sini kita ketikkan IP at 192.168.1.1, gateway-nya 255.255.255.0, yaitu gateway yang kita masukkan di PC tadi ya teman-teman. Untuk ini kita enter, lalu kita exit. Lalu kita juga akan memasukkan IP dari IP interface router ke router, yaitu gig 0/1. Kita ketikkan interface gig 0/1, kita enter, lalu ketikkan no sh, enter. Nah, di sini tidak akan menyala ya teman-teman, karena gig 0/0 ini di router 2 ini belum kita nyalakan. Interface ini akan baru dinyalakan ketika kedua router sudah menyalakan interface-nya. Dan di sini kita ketikkan IP terlebih dahulu, kita perkecil terlebih dahulu, kita perlebar, kita scroll ke bawah. Oke, di sini kita ketikkan IP at 10.10.1.255.255.255.0, kita enter. Oke, di sini kita sudah konfigurasi. Selanjutnya kita ke router berikutnya. Oke, di sini kita ke CLI, kita perkecil terlebih dahulu. Oke, kita scroll ke bawah, kita enter, lalu kita ketikkan en converti, lalu di sini kita masukkan interface gig 0/1 atau interface yang terhubung dengan PC. Kita ketikkan interface gig 0/1, enter,
lalu di sini kita ketikkan no sh, enter lagi, lalu ketikkan IP-nya, IP ad 192.168, IP gateway-nya 2.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita exit, lalu kita masuk IP gateway dari router ke router. Di sini kita ketikkan nt gig 0/0, enter, lalu ketikkan no sh, enter lagi. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah menyala ya teman-teman, karena kedua router sudah menyalakan interface yang saling terhubung. Di sini kita bercoba scroll ke bawah. Lalu di sini kita ketikkan IP ad 10.10.10.2 untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Nah, oke, selesai. Kita coba ping ya teman-teman. Kita ke PC 3 ini, ke command prompt kita ketikkan ping 192.168.2.10, kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini uncryptable ya teman-teman, karena di sini tuh ada yang namanya source, yaitu IP 192.168.1.10, yaitu IP yang dimiliki PC 3, dan destination atau IP tujuan yang dimana IP tujuannya adalah milik PC 4, yaitu 192.168.2.10. Nah, source itu yaitu 192.168.1.10 itu artinya IP milik PC 3, yang dimana PC 3 ingin mencari IP milik PC 4, yaitu IP 2.10. Nah, destination itu adalah tujuan, artinya PC 3 ingin mencoba mengirimkan paket ke PC 10. Nah, di sini tadi kan kita sudah coba, yaitu hasilnya adalah gagal karena tidak ada yang namanya static routing. Nah, sekarang di sini kita akan konfigurasi static routing, yang dimana ketika kita mencoba mengirimkan paket dari PC 1 lalu ke router, nantinya paket tersebut akan tidak terkirim karena kebingungan, tidak ada yang membantu memilihkan jalur untuk ke PC 4. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya static routing untuk membantu memilihkan jalur paket menuju ke PC 4. Di sini kita langsung saja konfigurasi static routingnya di router ini. Router 2 kita perkecil, kita perlebar, lalu kita scroll ke bawah, klik enter, lalu exit, lalu ketikkan interface gig 0/1, kita enter, lalu di sini kita ketikkan IP root yaitu 192.168.2.0. Di sini menggunakan 0 ya teman-teman. Lalu di sini kita ketikkan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, karena di sini kita akan melewati gig 0/0, artinya kita masukkan gateway-nya 10.2 ya teman-teman. Di sini kita tambahkan yaitu 10.10.10.2. Kita enter. Kemudian kita ke router berikutnya. Di sini kita exit. Lalu kita ketikkan interface gig 0/0, kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan IP root yaitu 192.168.1.0, lalu kita subnet masknya 255.255.255.0, lalu ketikkan 10.10.10.1, kita enter.
Oke, jika sudah, di sini kita akan coba ping. Kita ping di sini saja, PC3 ke PC4. Nah, bisa dilihat di sini successful ya, teman-teman. Artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi static routing menggunakan dua router. Oke, setelah tadi kita sudah mencoba mengkonfigurasi static routing menggunakan dua router, sekarang kita akan coba melakukan konfigurasi static routing menggunakan tiga router. Di sini kita tambahkan routernya ya, teman-teman, dan PC-nya. Kita tambahkan routernya dan PC-nya, dan di sini kita sudah menambahkannya. Lalu di sini kita akan konfigurasi PC-nya ya, teman-teman. Di sini untuk IP-nya kita ke menu desktop, IP configuration, lalu kita ketikkan IP-nya 192.168.3.10. lalu untuk subnet masknya 255. Lalu di sini gateway-nya kita ketikkan 192.168.3.1 seperti ininya ya, teman-teman. Oke, jika sudah, di sini kita akan konfigurasi router. Kita ke router, ke menu CLI, kita perkecil, lalu kita perlebar, kita scroll ke bawah, lalu ketikkan no, enter lagi EN. Maaf, di sini kita salah ketik ya, teman-teman. Di sini kita ketikkan EN, lalu conft, enter. Lalu di sini kita ketikkan interface gig 0/1-nya, kita enter. Seperti biasa kita ketikkan no sh, enter lagi. Lalu di sini kita ketikkan IP-nya, yaitu IP at 192.168.3.1, subnet masknya 255.255.255.0, kita enter. Nah, di sini kita exit. Lalu kita masuk ke dalam interface yang saling terhubung dengan router, yaitu interface gig 0/0. Kita ketikkan interface gig 0/0, enter. Lalu kita ketikkan no sh, enter. Bisa dilihat di sini merah ya, teman-teman, seperti tadi karena belum kita aktifkan untuk gig 0/2-nya. Di sini kita lanjut, enter, lalu ketikkan IP at 20.20.20.2. Kita subnet masknya 255.255.255.0, kita enter. Diutnya ke router ini. Oke, di sini kita perkecil terlebih dahulu. Sebelumnya di sini kita ganti router ini menjadi 1, 2, 3, 4 ini 4 ya, teman-teman. Oke, kita ke sini, kita scroll ke bawah, kita perlebar, kita klik enter, kita scroll ke bawah. Oke, kita en conft, lalu kita masuk ke dalam interface gig 0/2. Kita ketikkan interface gig 0/2 atau interface yang saling terhubung dengan routernya, router 4 tadi ya, teman-teman. Kita enter, lalu kita ketikkan no sh, enter, lalu kita enter lagi, dan bisa kita lihat di sini sudah menjadi hijau ya, teman-teman. Artinya di sini sudah menyala untuk kedua router, sudah mengaktifkan interface-nya. Lalu di sini kita ketikkan IP at 20.20.20.1, subnet masknya 255.255.255.0, kita enter.
Nah, sekarang kita sudah selesai mengkonfigurasi seluruh IP ke dalam interface router PC, interface router dan PC. Berikutnya kita akan melakukan routing dari router 3 ke router 4. Langsung saja ke router 4 ya, teman-teman. Di sini enter, kita exit, lalu ketikkan IP root 192.168.1.0. Lalu di sini kita subnet masnya 255.255.255.0. Lalu kita akan gunakan gateway yang akan kita lewati, yaitu 10.10.10.1. Enter, lalu kita ketikkan lagi IP root 192.168.2.0, yaitu milik PC 4 ya, teman. Di sini kita 255.255.255.0. Lalu di sini kita ketikkan gateway-nya 20.20.20.1. Kita enter. Oke. Oh ya, di sini kita belum konfigurasi routing dari router 1 ke router 4 ini ya, teman-teman. Di sini kita langsung saja ke router 1. Ke menu cari, di sini kita perkecil terlebih dahulu. Kita perlebar. Kita scroll ke bawah. Oke, enter. Maaf. Enter en conft. Lalu di sini kita ketikkan IP root 192.168.3.0. Subnet masnya 255.255.255.0. Gateway-nya kita 10.10.10.2. Enter. Lalu ke root ini, root 3. Di sini kita exit. Lalu kita ketikkan IP root 192.168.3.0 255.255.255.0. Nah, di sini kita ketikkan ininya terlebih dahulu ya, 20.2. Kita enter, lalu kita cek do show IP root. Enter. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ya, teman-teman. Lalu kita coba ping. Sini kita ping dari PC 5 ke PC 4. Ini progress. Kita coba lagi PC 5 ke PC 4. Oke, di sini successful ya, teman-teman. Artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasi static routing menggunakan 3 router. Oke, setelah tadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasi static routing menggunakan 3 router, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi VLAN static routing. Di sini kita tambahkan untuk topologinya ya, teman-teman, yaitu di sini ada PC dan switch. Di sini kita sudah tandai ya, teman-teman, untuk PC VLAN berapanya. Di sini untuk PC 6 dan 7 VLAN 20, dan di sini untuk PC 8 dan 9 VLAN 10. Oke, langsung saja di sini kita akan konfigurasi untuk PC-nya. Ke menu desktop, IP configuration, lalu ketikkan IP-nya yaitu 172.168.2.2. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya kita ketikkan yaitu 172.168.2.1. Oke, lanjut ke PC berikutnya. Ke menu desktop, IP configuration, kita ketikkan IP-nya 172.168.2.3. Oke,
subnet masknya yaitu 255.255.0. Lalu gateway-nya kita ganti yaitu 172.168.2.1. Oke, lanjut ke PC 8. Kita ke PC 8 ya teman. Kita ke menu desktop, IP configuration 172.168. misal di sini 1.3, maaf 3. Lalu untuk subnet masknya yaitu 255.0. Gateway-nya kita ganti yaitu 172.168.1.1. Oke, lanjut ke PC 9. Kita ke menu desktop, IP configuration, lalu ketikkan IP-nya 172.168.1.2. Untuk subnet masknya yaitu 255 ya teman. Maaf, 255.0. Default gateway-nya yaitu 172.168.1.1. Oke, jika sudah, di sini kita konfigurasi di switch-nya ya teman-teman. Kita ke menu CLI, kita perkecil, kita perlebar, scroll ke bawah, kita enter, lalu ketikkan en conft. Lalu di sini kita tambahkan VLAN-nya ya teman-teman, VLAN 10, enter. Lalu di sini kita exit, kita tambahkan VLAN 20, kita exit, maaf kita enter, exit. Lalu di sini kita cek do show VLAN. Oke, kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ya teman-teman untuk VLAN 10 dan 20. Selanjutnya di sini sekarang kita tinggal memasukkan interface-nya ke dalam VLAN 10 dan 20. Kita enter. Enter lagi, enter. Oke, enter. Lalu di sini kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3 ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya 2 sampai 3 ini. Oke, di sini kita enter, lalu ketikkan switch port mode akses, enter, lalu ketikkan switch port akses VLAN 20, kita enter, lalu kita exit, lalu kita ketikkan interface range FA 0/4 sampai 5 yang ada di sini tadi ya teman. Kita enter, di sini kita ketikkan switch port mode akses, enter, lalu ketikkan switch port akses VLAN 10, kita enter, lalu di sini kita cek do show VLAN, kita enter. Oke, bisa kita lihat di sini sudah berhasil ya teman-teman. Berikutnya di sini kita akan konfigurasi di routernya. Di sini kita akan menyalakan gig 0/2-nya atau interface yang menghubungkan router dengan switch-nya ya teman-teman. Di sini kita ke menu CLI, kita perkecil, maaf, kita perkecil, kita perlebar, scroll ke bawah. Sini kita perkecil lebih dahulu ya teman. Oke, scroll ke bawah, kita klik enter, en conft. Lalu di sini kita ketikkan interface gig 0/2,
enter, lalu di sini no sh, enter lagi, maaf kita perkecil. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini sudah hijau, kita percepat. Oke, selanjutnya di sini kita akan exit, lalu kita buat yang namanya sub interface-nya ya teman-teman. Di sini kita perkecil terlebih dahulu, kita scroll ke bawah, kita klik scroll ke bawah. Di sini kita exit, lalu di sini kita ketikkan interface gig 0/2, enter, lalu encap isolation ya teman-teman. Maaf, di sini kita ketikkan di sini kita salah ketik ya teman-teman. Kita interface gig 0/2.10, enter, lalu di sini kita ketikkan encapsulation.1q 10, atau interface ini nantinya akan jadi milik VLAN 10. Kita enter, lalu kita exit, lalu di sini kemudian kita juga akan buat di VLAN 20. Kita ketikkan interface gig 0/2.20, enter lagi, kita ketikkan seperti tadi encapsulation. Maaf, di sini salah ya teman-teman. Di sini kita ketikkan lagi gig 0/2.20, enter. Lalu di sini kita ketikkan encapsulation.1q 20, atau interface ini akan nantinya akan jadi milik VLAN 20 ya teman-teman. Di sini kita enter, lalu di sini kita ketikkan IP-nya, itu IP add 172.168.2.1. Di sini kita ketikkan IP gateway-nya, lalu subnet masknya 255.255.255.0, kita enter. Lalu di sini kita exit. Nah, jika sudah konfigurasinya, selanjutnya kita terangkan ya teman-teman ke switch. Kita terangkan ke switch, lalu CLI. Di sini kita perkecil terlebih dahulu. Oke, kita perkecil, kita perbesar, scroll ke bawah, maaf, kita enter. Lalu di sini kita exit, lalu ketikkan interface FA 0/1, enter, lalu ketikkan switch port mode terang, kita enter lagi. Di sini kita tunggu. Oke, lalu di sini kita coba cek ya teman-teman, apakah sudah bisa. Di sini successful ya teman-teman, artinya kita sudah berhasil ya teman-teman. Oh ya, di sini untuk PC 5 ini bisa berkomunikasi ya teman-teman dengan VLAN 20 dan 10, karena tadi itu kita sudah konfigurasi di router ini. Tapi yang bisa berkomunikasi itu hanya PC 5 saja ya teman-teman, karena tadi kita hanya konfigurasi di router ini. Lalu untuk router yang 2 dan 3 ini belum kita konfigurasi. Oke, berikutnya di sini kita akan konfigurasi di router 3. Di router ini ya teman-teman, kita ke CLI, kita perkecil, kita perlebar, kita scroll ke bawah, lalu kita klik enter, conft, lalu di sini kita ketikkan IP root yaitu 172.168.1.0, lalu subnetnya 255.255.255.0, lalu di sini kita ketikkan 20.20.20.2, enter. Kita coba ulang lagi,
ininya kita ganti 2. Maaf, di sini kita ganti 2 ya teman-teman. Kita ganti 2, kita enter. Maaf, di sini ada salah ketik ya teman-teman. Ini harusnya 2. Nah, kita enter. Lalu di sini kita coba cek apakah bisa ya teman-teman. Oke, kita coba cek PC 4 ke PC 6 atau VLAN double ini. Bisa dilihat di sini successful ya teman-teman. Artinya di sini kita sudah berhasil konfigurasi static routing dengan VLAN. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.